Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini lewat khotbah yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Seturut dengan tema bagi kita, kekuatan Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sampai secara demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini merupakan respon Paulus setelah mendapat laporan dari utusan keluarga Chloe yang mungkin adalah anggota jemaat di Korintus, tentang terjadinya perselisihan, perpecahan di antara jemaat. Sebagai orang yang pernah tinggal di sana dan juga sebagai orang yang membimbing banyak jemaat, Paulus memberikan nasihat, dan ini juga menjadi nasihat pelajaran penting bagi kita, teladan kepada kita, supaya dalam persekutuan ini, dalam segala persekutuan umat percaya, jangan terjadi perpecahan. Bagaimana melihat potensi-potensi perpecahan dalam gereja yang harus perlu dikenali sehingga tidak terjadi perpecahan itu, dan selalu melihat bahwa dalam persekutuan itu yang menjadi pusat perhatian hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengedepankan kasih dalam kehidupan kebersamaan. Dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus, kasih Kristus yang sempurna itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui nats yang saya bacakan tadi, kita diberikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, supaya jangan ada perpecahan di antara jemaat. Dalam ayat 10 dikatakan dari dalam firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ada ungkapan yang sering kita dengarkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini bisa diterima oleh setiap orang. Tetapi dalam fakta kehidupan sehari-hari, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selalu ada orang yang tidak mau bersatu. Selalu ada orang yang tidak mau menyatu dalam kehidupan persekutuan itu. Mengapa ada orang yang mau berselisih atau lebih memilih berpisah, bercerai atau pecah dalam persekutuan itu? Orang lebih suka berpisah dan membangun sesuatu yang baru dengan kembali ke titik nol, dibanding dengan bertahan dan membangun sesuatu yang baru, bersama-sama membangun yang sudah ada dan saling mendukung. Ini sepertinya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus hanya karena ego manusia itu. Egoisme. Ini sifat yang lebih mementingkan diri sendiri. Atau dorongan untuk menguntungkan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain, kepentingan umum.
Fokus utamanya adalah kepuasan diri sendiri dan bukan menyenangkan orang lain, yang dalam hal ini menyenangkan hati Tuhan. Mereka melihat dirinya jauh lebih penting sehingga bertindak lebih baik sendiri, dan kadang berprinsip lebih baik menjadi raja kecil daripada serdadu raja besar. Sehingga sekali lagi itu karena ego dan egoisme dalam kehidupan orang, setiap orang itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, merasa diri paling penting ini sangat berbahaya. Ini yang membuat di tengah persekutuan itu tidak ada kerukunan, kedamaian, kesehatan sepikiran. Apa yang katakan T.S. Eliot, separuh rasa sakit yang terjadi di dunia ini hanya karena seseorang merasa dirinya paling penting, katanya. Separuh rasa sakit yang terjadi di dunia ini hanya karena seseorang merasa dirinya penting. Itu yang terjadi di jemaat Korintus, yang mengakibatkan ada perselisihan. Keragaman anggota jemaat membuat adanya kelompok-kelompok, adanya gap, ada pemisah-misahan, dan masing-masing kelompok ini berpendapat bahwa kelompoknya lah yang terbaik, yang terpenting. Termasuk adanya kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Mereka juga mendasarkan kelompoknya pada siapa yang membaptis, karunia-karunia yang mereka miliki, dan juga derajat kaya miskin. Dan sekelompok orang yang masih terlibat dengan masalah moralitas lama dan sebagainya, sehingga menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Semua merasa dirinya paling utama dan paling penting. Padahal perpecahan pasti mendatangkan ketidaknyamanan. Dan ini yang didengarkan oleh Rasul Paulus, bahwa terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Mereka ikut dalam pertempuran di lapangan, tetapi sebenarnya mereka tidak berjuang memenangkan peperangan. Itu yang terjadi dalam kehidupan persekutuan ini. Seseorang yang mengutamakan dirinya lebih baik menurut dia, tanpa melihat kebaikan orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi Paulus, sikap perpecahan ini sangat menyedihkan, dan itulah dasar Paulus untuk menyurati jemaat Korintus, menasihatkan supaya jangan terjadi perpecahan. Yang kedua, masalah baptisan dan keutamaan denominasi. Kalau kita baca tadi dalam ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saudaraku, pada waktu surat ini ditulis, memang belum ada kitab perjanjian baru. Belum ada. Kitab perjanjian baru sebagai sebuah kitab suci, referensi bersama dalam kehidupan jemaat. Jadi semua orang sangat tergantung kepada pengajar mereka masing-masing, guru mereka masing-masing. Ada yang merasa kalau murid Kefas, ini Kefas nama Petrus dalam bahasa Arab. Kalau murid Kefas adalah rasul yang paling berwibawa saat itu. Ada yang merasa murid Paulus, karena Paulus pernah tinggal di sana. Ada yang merasa bahwa mereka lah murid Apolos dari Alexandria yang pandai berpidato dan mengeluarkan kata-kata berhikmat, yang senang, yang mengagungkan sastra misalnya. Dan ada pula yang merasa menjadi murid Kristus langsung. Kemungkinan juga mereka itu dibaptis oleh masing-masing gurunya, sehingga membedakan baptisan-baptisan yang ada, dan mereka memiliki karunia-karunia yang berbeda kualitasnya. Dengan demikian mereka menjadikan Kristus menjadi terbagi-bagi, tidak lagi dalam satu tubuh. Karena mereka mengikut kepada satu kelompok tertentu, lebih dominan kepada golongan tertentu. Karena ada yang berkata, saya golongan Paulus, saya golongan Kefas, saya golongan Kristus. Itu yang diingatkan oleh Paulus. Adakah tubuh Kristus terbagi-bagi? Paulus berpendapat bahwa tubuh Kristus itu tidak boleh terbagi-bagi, tapi satu adanya. Dan orang-orang percaya itu harus satu dan tidak boleh terbagi-bagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini juga menjadi pergumulan di tengah kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang merasa dirinya pahamnya yang lebih benar, atau golongannya yang lebih benar, sehingga sepertinya dia yang paling baik dan dia yang paling bertuhan menurut dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini bahayanya kalau
orang hanya mendengarkan khotbah tanpa membaca ulang firman-Nya. Ada fanatisme buta, pesan pengkhotbah tidak lebih utama dan lebih benar dari firman itu sebenarnya, saudaraku. Tapi yang menjadi dasar kita adalah firman Tuhan. Kekuatan bukan pada pencerita, kekuatan bukan pada pengkhotbah, tetapi pada ceritanya, yaitu firman Allah yang kita beritakan, firman Allah yang kita ceritakan. Kebanggaan kita bukan pada pengkhotbah, melainkan kepada Kristus yang diberitakan, Injil Kristus yang disampaikan. Inilah yang ditekankan oleh firman melalui Rasul Paulus, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, agar kita tetap dalam kasih dan kesetiaan kepada Allah kita, kepada Kristus, berfokus pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berfokus pada misinya, bukan pada orang yang membaptis, bukan pada orang yang mengajarkan, tetapi pada Kristus yang diberitakan itu. Firman Tuhan berkata, membanggakan kelompok sesuai baptisan menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi yang bukan rohani. Kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 3 ayat 4 itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, hal penting yang boleh kita lihat di dalam perikop ini, kita dibaptis untuk diutus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Jadi kita dibaptis untuk diutus, untuk apa? Memberitakan Injil. Meskipun Paulus menyatakan bahwa dia dipanggil bukan untuk dibaptis, sebenarnya bukan mengatakan bahwa baptisan itu tidak penting. Baptisan itu bukan berarti tidak perlu. Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita membaptis, atau memerintahkan supaya ada baptisan dalam Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 itu. Dan juga dikhotbahkan oleh para rasul dalam Kisah 2 ayat 41. Baptisan kita tahu sebagai pengganti dan sejajar dengan sunat merupakan pemersatu kita dengan Kristus. Kita bersatu dengan Kristus. Pemersatu itu disimbolkan dengan adanya air. Baik itu dalam bentuk percikan atau bentuk diselamkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sendiri kita lihat dia tidak terlalu berminat dalam membaptis, sehingga ia katakan hanya membaptis beberapa saja. Tetapi tugas yang ia emban yaitu menyatakan firman Tuhan. Tugas itu lebih ia berikan kepada pihak lain kalau membaptis. Rasul Paulus lebih menekankan kepada tugas dan pelayanan dalam pemberitaan Injil. Sebab menurutnya untuk itulah ia dipanggil memberitakan Injil Kristus, bukan dipanggil untuk membaptis. Dalam pandangannya, sepanjang baptisan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus beserta Allah Bapa dan Roh Kudus, maka semua baptisan itu sudah sah dan mempersatukan kita dengan Kristus, mempersatukan kita dengan Dia Tuhan kita. Dengan demikian, firman Tuhan yang disampaikannya lebih menempatkan kepada kedudukan baptisan pada pengertian yang sebenarnya. Bukan diartikan menjadi sesuatu yang membuat perbedaan baik dalam cara maupun dalam kualitas berkat dan karunia yang diterima. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sebagai pembimbing mereka dalam kekecewaannya dengan perpecahan karena adanya paham yang berbeda termasuk dengan baptisan ini, ia menyampaikan, ia mengatakan, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 21. Oleh karena itu, seujianya bagi kita yang diberikan karunia yang berbeda, atau mungkin ada yang diberikan karunia berkata-kata dalam hikmah seperti Apolos, dalam pengertian pandai berkhotbah, pandai berpidato. Jangan melupakan bahwa fokus utama panggilan kita adalah untuk terus memberitakan Injil. Fokus utama kita memberitakan Kristus, bukan dengan membangun kelompok yang baru, membangun gereja yang baru, menghimpun anggota untuk diri sendiri, tetapi sebenarnya adalah untuk memberitakan Kristus. Itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan utama memberitakan Injil menjadi hal yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak mau terjebak dalam pidato atau khotbah yang menggebu-gebu, berkata-kata dengan
bunga rampai hikmat duniawi, melainkan ia mengandalkan kekuatan roh dan pemberitaan Injil agar semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Bagi Paulus, pemberitaan Injil dan Kristus yang disalibkan itu dan bangkit kembali merupakan hal yang utama. Bukan mempersoalkan baptisannya, bukan mempersoalkan karunia, perbedaan karunia rohani. Sebab hal demikian membuat salib Kristus menjadi sia-sia. Kalau kita membeda-bedakan karunia-karunia yang dalam kehidupan orang percaya itu, membuat salib Kristus itu menjadi sia-sia atau kosong, kehilangan tujuan, kehilangan makna. Yang keempat, saudaraku, yang menjadi penting yang boleh kita ambil dari perikop ini, yaitu dalam ayat 18 tadi katakan pemberitaan salib itu menjadi kekuatan Allah. Ada banyak makna salib bagi setiap orang mungkin. Ada yang membuat salib sebagai perhiasan, aksesoris, perhiasan di baju, di badan, yang digantungkan di leher. Ada yang membuat sebagai hiasan di dinding rumah. Ada yang membuat mungkin sebagai senjata yang bentuk salib, dan banyak lagi. Tetapi saudaraku, secara umum salib adalah simbol kekristenan. Sebab Yesus mati di kayu salib dan curahan darahnya itulah yang menjadikan penebusan dosa bagi kita, bagi setiap orang, bagi setiap manusia. Alkitab berkata bukan lagi persembahan hewan dan percikan darahnya di bait Allah di Yerusalem yang akan dapat menghapuskan dosa manusia, melainkan hanya dengan mengakui Yesus yang berkorban itu, percaya kepada Yesus yang menderita dan telah mati bagi kita. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, yang menguduskan kita, dan percaya bahwa dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka salib itu memiliki makna khusus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, bagi mereka yang mengutamakan penggunaan akal pikiran dalam mencerna penebusan Yesus di salib, itu tampak seperti hal yang tidak masuk akal. Bahwa Yesus yang tersalib itu tanpa tidak masuk akal. Sebagaimana pemahaman Yahudi pada umumnya, bahwa yang disalib itulah orang yang berdosa, orang terhukum. Bagi mereka yang mengutamakan penggunaan akal pikiran dalam mencerna penebusan Yesus di salib, itu tampak seperti hal yang tidak masuk akal. Kesannya, bagaimana mungkin seseorang mati di kayu salib bisa menggantikan segala dosa-dosa yang kita lakukan? Bukankah yang mati di kayu salib itulah yang berdosa? Itu pemahaman mereka. Bagi mereka yang terus mengutamakan penggunaan akal dan mengandalkan semua logika dunia, ini dipandang sebagai suatu kebodohan. Kesombongan intelektual mereka membuat mereka menolak, tetapi ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka menjadi binasa. Tidak percaya akan pengorbanan Yesus. Maka saudaraku, Nats minggu ini mengatakan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Mereka tidak sadar bahwa justru itulah keunikan dan juga kekhususan kekristenan. Dengan kebenaran, pengampunan, dan keselamatan hanyalah kasih karunia dan anugerah yang ditunjukkan lewat jalan salib itu. Tetapi sebaliknya bagi kita yang percaya, saudaraku, yang percaya kepada penebusan Yesus, mengakui salib itu adalah sesuatu kekuatan Allah, yang adalah kekuatan Allah. Salib itu adalah tempat Allah memperlihatkan kasih-Nya dengan bersedia menderita dan menerima sisaan hingga mati demi untuk menebus dosa-dosa umat percaya kepadanya. Salib bagi kita bukan hanya ornamen, bukan hanya pernak-pernik, hiasan atau simbol, namun salib sudah menjadi hakikat penebusan. Hakikat penebusan. Dengan demikian, pemberitaan salib menjadi kekuatan Allah. Sebab apabila kita memberitakan penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu, memberitakan Yesus yang tersalib itu dan kuasanya berupa kebangkitan dan naik ke surga, maka itu menjadi kekuatan bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Menjadi kekuatan. Pemberitaan salib memberikan hikmat dan kebenaran dengan kuasa yang menyertainya, menjadi pintu penerima
atau pintu penerimaan bagi mereka yang belum merasa pasti selamat, yang belum merasakan kepastian tentang keselamatan itu. Percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan itu, dia akan diselamatkan, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu yang dikatakan tadi dalam ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka melalui firman minggu ini kita diminta untuk terus bersatu. Kita diminta untuk terus saling membahu, membantu, dan mengabarkan Injil dan salib Kristus itu. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Kita tidak perlu berpisah dan tidak perlu terpecah, berdebat soal baptisan, soal karunia-karunia yang berbeda, karunia-karunia rohani yang terbesar di hadapan Allah, di hadapan sesama kita. Tapi kita harus sadar sepenuhnya, kita harus sadar bahwa dengan memberitakan Injil Kristus yang menjadi kekuatan itu, kita sudah turut serta dalam karya Allah untuk menyelamatkan yang lain, supaya mereka juga beroleh keselamatan yang dari Kristus. Sekali lagi saudaraku, kita harus sepenuh hati memberikan kontribusi sesuai dengan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, yakni karunia-karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menekankan bukan indahnya kata-kata dalam berkhotbah, ajaran yang glamor, tetapi kembali kepada tugas pokok dengan melakukan pemberitaan Injil itu yang lebih utama. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita, apakah kita lebih mengutamakan karunia daripada pemberitaan Injil yang sesungguhnya? Apakah diri kita dan gereja kita terus menginjili keluar, atau hanya sibuk untuk memperdebatkan tentang karunia itu? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjuanglah mendapatkan keharmonisan, jauhkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dalam kelompok, tetapi mari kita bersama-sama untuk memberitakan Injil, kekuatan Allah, memberitakan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.